Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada edisi 40 hari masa Prapaskah ini, kita boleh bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-31. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-14 dan 15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, tentu kita pernah merasa kagum kepada seseorang yang memiliki karisma dan hikmat. Entah itu seorang pejabat, tokoh masyarakat, cendekiawan, atau tokoh agama. Salah satu yang membuat kita kagum adalah perkataan yang bijaksana dan menenteramkan hati serta jiwa banyak orang. Maka tak jarang kita selalu ingin melihat dan mendengarnya, baik melalui media sosial ataupun melewati perkataan orang lain. Demikian dengan Yesus. Ketika banyak orang mengadakan pesta hari raya Pondok Daun, Yesus pergi ke bait Allah untuk mengajar dan banyak orang yang mau mendengarkan Ia berbicara. Ketika mengajar, banyak orang merasa kagum karena sebagian dari mereka mengenal siapa Yesus secara pribadi. Bagi mereka, Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu yang kurang pendidikan. Namun pada saat itu, Yesus mengajar dengan tata bahasa yang baik, mengajar dengan penuh kuasa dari Allah, tidak memakai baju rapi, namun perkataannya sangat memberkati. Dan Yesus tidak menafsirkan firman Tuhan berdasarkan referensi dari para tokoh terdahulu, melainkan berkata dalam otoritas ilahi. Hal ini dapat terjadi karena pertama, ajarannya berasal dari yang mengutusnya. Yesus berkata demikian karena Ia tahu, selain menebus manusia dari dosa, Ia harus mengajarkan pesan Allah yang mengutusnya, supaya semua orang yang mendengar boleh percaya kepada anaknya, yaitu Sang Mesias, kemudian bertobat dan menyerahkan diri kepadanya. Kedua, ajarannya bukan sesuai kehendak manusia. Artinya Yesus mengajar bukan untuk menyenangkan telinga manusia, melainkan untuk menyatakan sebuah kebenaran yang sejati, baik nanti diterima atau tidak oleh yang mendengarnya. Ketiga, ajaran Yesus membawa seseorang memuliakan Allah. Artinya setiap ajaran Yesus mengandung sebuah pesan supaya mereka mengikuti perintah Tuhan dan memuliakannya dalam segala aspek kehidupan umatnya. Maka dari itu, di sini kita belajar bersama bahwa pribadi yang patut kita kagumi dan percayai sepenuhnya adalah Yesus Kristus, di mana setiap ajarannya melalui firman-Nya selalu dapat diterima dari segala zaman, baik dahulu, sekarang, dan akan datang. Mungkin kita sebagai umat-Nya sering mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang, namun ketika kita resapi, pahami, dan rasakan, ternyata firman itu menuntun kita kepada sebuah kerohanian yang semakin matang, kedewasaan karakter yang semakin kuat, dan semakin mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Marilah pada saat ini kita memiliki hati yang kagum kepada Yesus dan firman-Nya, karena Ia adalah Tuhan yang akan menyertai kita, dan firman-Nya akan membimbing kita ketika bimbang, menguatkan kita ketika lemah, memberi pengharapan ketika kita putus asa, dan menegur kita ketika salah arah. Pada akhirnya, kehidupan kita mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa banyak tokoh di luar sana yang kami bisa kagumi dan banggakan. Namun pada saat ini, kami ingin belajar untuk mengagumi-Mu, karena Engkau Tuhan yang dapat merubah hidup kami. Selain itu, ajarkan kami untuk mencintai dan mentaati firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh diberkati secara rohani dan memuliakan Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.